pamer, kalau glamor itu banyak yang like, banyak yang suka, begitu ya. Ubahlah bahwa kesederhanaan itu juga banyak yang suka. Sekarang ini kan banyak ya konten-konten kreator yang sederhana yang malah bagus, banyak yang suka, banyak yang follow itu ya. Kalau Anda lihat reelnya siapa itu ya, Europe misalnya gitu ya, yang dari Boyolali itu kan sederhana, dia itu hanya cerita kesehariannya, mereview makan sarapan dia yang sederhana, mereview ketika dia membersihkan rumahnya yang apa adanya sangat sederhana begitu ya, tetapi ternyata banyak orang yang memfollow dan menyukai. Jadi tidak harus flexing, bahkan kalau sekarang flexing suka pamer itu malah dicurigai, bisa jadi malah itu kena ternyata hasil dari korupsi tambang timah misalnya gitu. Nah itu hati-hati, nggak usah pamer-pamer, belum tentu yang bagus itu adalah yang baik atau yang halal begitu ya, karena ternyata yang sederhana itu juga banyak yang menyukai, tidak harus yang wah gitu ya, yang wah bisa jadi malah itu bukan kekayaan aslinya. Kemudian ada istilah pubbing ya. Untuk pubbing ini gabungan dari kata porn and snubbing. Jadi tindakan menyakiti orang lain dalam interaksi sosial karena lebih berfokus pada smartphone-nya ya. Jadi seorang itu ketika menjadi puber itu melakukan tindakan pubbing, sedangkan puber itu orang yang merasa teracuhkan. Jadi satunya namanya puber, satunya namanya pubi. Puber itu pelakunya. Jadi ketika Anda misalnya dalam rapat atau sedang ngobrol dengan seseorang, bercengkrama, ngobrol lagi makan, tapi yang satunya itu pegang HP scroll-scroll terus, sementara yang satunya itu ngajak ngobrol tetapi dicueki, malah ditinggal ke dunia maya. Nah itu namanya puber, yang Anda itu scroll-scroll HP, Instagram, Facebook dan sebagainya, atau sedang rapat melakukan hal seperti itu, tidak fokus ke rapatnya, tidak fokus ke materi rapat, tetapi Anda fokusnya malah jawabi WA teman dan lain sebagainya. Itu namanya pubbing ya. Pelakunya namanya puber, lawannya yang korbannya namanya pubi ya. Ciri-cirinya itu melakukan 2 atau lebih percakapan sekaligus ya. Jadi ini memegang maupun meletakkan smartphone di dekatmu seolah-olah seperti menunggu panggilan penting. Jadi percakapan misalnya sedang makan itu padahal di depannya ada orangnya, tetapi dia melakukan percakapan dengan teman-teman lainnya di grup WhatsApp-nya atau di Instagram-nya gitu ya. Dan selalu ngecekin HP-nya nggak boleh lepas dari dirinya sehingga kayaknya ada sesuatu yang sedang ditinggal. Kemudian terlalu sering memeriksa smartphone-nya, meletakkan smartphone di sampingnya gitu ya. Jadi tidak mau jauh-jauh dengan HP-nya. Penyebabnya ini karena sudah kecanduan medsos, kurangnya kontrol diri ya, tidak bisa mengontrol dirinya. Harusnya Anda bisa mengontrol dirinya. Saya ini mau main medsos hanya kalau misalnya sedang luang saja, ketika me time misalnya, ketika mau tidur atau ketika santai-santai, nggak ada pekerjaan gitu ya. Jangan semua waktu ketika bekerja, ketika sedang rapat, ketika sedang bersama keluarga, Anda pegangnya adalah HP terus. Itu berarti Anda kurang mengontrol diri Anda. Kemudian ada perasaan takut ketinggalan dan faktor kepribadian serta situasional. Ya, jadi kalau di dunia maya kan banyak yang like, kemudian karena dia suka dipuja-puji, suka pamer, suka narsis, ketika ada yang like itu ternyata kalau di dunia maya kok banyak yang menyukai saya ya. Nah, narsisnya, flexingnya itu tersalurkan misalnya. Nah itu kalau di dunia nyata nggak ada yang komentar saya itu cantik atau saya itu ganteng misalnya. Ternyata di dunia maya banyak yang suka saya gitu ya. Nah kemudian dia jadi makin tidak bisa ketinggalan dengan dunia maya atau situasional, karena memang situasinya semuanya pegang HP ya. Tidak ada saat rapat atau saat makan yang tidak pegang, sehingga Anda ikut-ikutan. Kalau tidak pegang malah ini Anda nggak ada yang diajak ngobrol misalnya gitu ya. Efek negatifnya ini bisa merusak hubungan dengan orang lain, mempengaruhi kesehatan mental, kemudian memicu konflik rumah tangga ya. Jadi bisa jadi suami istri itu bisa terpacu konflik rumah tangga karena misalnya suaminya diajak ngobrol ternyata
dia pegang HP, tidak fokus dengan pembicaraan dengan istrinya. Akhirnya istrinya malah bisa konflik, gitu ya. Kemudian menularkan perilaku pumping kepada korban. Jadi bisa itu pumpingnya karena korbannya merasa bahwa kalau dia tidak pumping kok nggak ada temennya diajak bicara, maka korban yang tadinya mau mendengarkan interaksi akhirnya juga ikut-ikutan jadi pumping, gitu ya. Cara mengatasinya, simpan ponsel di dalam tas ya saat sedang bersama orang lain. Jadi kalau sama orang lain itu ponselnya disimpan di tas, di saku, jangan diletakkan di atas meja. Kalau di atas meja itu nanti Anda tergoda untuk selalu ngecek HP, padahal ada orang tua, ada saudara, ada suami, istri, ada teman yang perlu diajak berinteraksi secara langsung, tidak selalu berinteraksi ke dunia maya. Tantang diri sendiri, challenge ya, challenge. Oh, saya misalnya minggu ini saya biasanya itu kalau pegang HP itu sehari itu 12 jam, maka saya mau mengurangi, di challenge. Oh, saya mau mengurangi jadi 10 jam. Atau saya mau mengurangi jadi 8 jam gitu ya. Misalnya minggu ini saya mau mengurangi jadi 10 jam. Minggu besok saya kurangi lagi 8 jam. Minggu besok saya kurangi lagi 6 jam. Nah, kalau Anda sudah berhasil misalnya sebulan itu atau sehari bisa 4 jam, nah itu Anda misalnya ngasih reward ke diri sendiri. Kemudian jadikan meja makan sebagai zona terlarang untuk memainkan ponsel ya. Jadi meja makan itu tulis peraturan di meja makan nggak boleh ada HP. Ada sekarang itu tempat wisata, tempat kuliner, restoran itu yang melarang penghuninya atau yang datang ke situ itu pegang HP. Jadi dianjurkan untuk makan itu yang interaksi dengan teman makannya dengan HP gitu ya. Atau kalau di rumah ada aturan seperti itu, siapa yang mau makan HP-nya ditaruh di keranjang tertentu begitu ya, sehingga ketika makan ya fokus makan atau ngobrol bercengkrama dengan keluarga. Kemudian tingkatkan kontrol diri tadi ya, mengontrol diri Anda gitu. Kalau memang sudah punya niat mengontrol diri untuk pegang HP hanya 4 jam, ya kalau lebih dari itu Anda harus menghentikan diri Anda gitu ya. Kalau pegang HP kok saat kerja Anda harus mengontrol diri Anda gitu. Bahwa saya mau pegang HP kalau sedang me time, mau tidur apa saat istirahat atau saat tidak ada pekerjaan. Nah, itu harus Anda patuhi gitu. HP jangan dimatikan ya karena Kemudian nomofobia. Pengertian nomofobia ini berperan besar pada pengguna smartphone karena menimbulkan rasa ketergantungan dan kekhawatiran yang berlebihan saat tidak berada di dekat smartphone. Nah, ini nomofobia itu singkatan dari no mobile phobia. Jadi kalau tidak ada HP, tidak ada mobile phobia, tidak ada alat-alat yang phobia tadi ya, nomofobia, jadi nomomobile, tidak ada alat gadget, itu dia akan fobia, akan merasa cemas, khawatir, takut gitu ya. Berperan besar pada pengguna smartphone karena menimbulkan rasa ketergantungan dan kekhawatiran yang berlebihan saat tidak berada di dekat smartphone. Terdapat 4 aspek dari nomofobia, yaitu tidak dapat berkomunikasi, kehilangan keterhubungan, tidak dapat mengakses informasi, dan kehilangan kenyamanan. Jadi kalau tidak bawa HP gitu ya, itu tadi dia merasa tidak terhubung, merasa tadi dunia ini serasa hampa, merasa buta karena tidak ada alat untuk menghubungkan dirinya dengan orang lain. Gejalanya misalnya takut yang tidak masuk akal dan berlebihan, respon cemas berlangsung, penghindaran atau kesusahan yang ekstrim, membatasi hidup. Kemudian durasinya bisa jadi lama dalam mengakses internet atau smartphone, tidak disebabkan oleh gangguan lain. Biasanya lebih karena tidak ada HP saja. Tandanya menggunakan ponsel secara teratur dan menghabiskan banyak waktu di dalamnya, merasa cemas dan gugup memikirkan kehilangan headset sendiri atau ketika ponsel tidak tersedia di sekitar, untuk melihat layar ponsel untuk melihat apakah pesan atau panggilan telah diterima. Untuk menjaga ponsel selalu menyala, memiliki sedikit interaksi sosial tatap muka dengan manusia, menimbulkan hutang atau pengeluaran besar karena
pulsa ya. Jadi karena harus kalau nggak punya pulsa, tidak punya data itu harus cari-cari gitu ya. Nah, terapinya bisa dengan CBT, dengan mindfulness terapi dan terapi pendekatan Islami. CBT itu misalnya tadi ya merubah pola pikir kognisinya, ya, mengontrol dirinya. Kalau dia bisa mengontrol dirinya, merubah persepsinya bahwa tidak perlu harus smartphone, itu hidup tetap berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, kalau Anda bisa mengontrol, mengurangi penggunaan smartphone yang dari 10 atau 12 jam menjadi 2 atau 4 jam saja, itu kemudian Anda memberikan reward ke diri Anda. Kemudian ada mindfulness terapi. Mindfulness terapi itu meningkatkan kesadaran klien akan pikiran, perasaan, dan tindakan yang menghambat kemajuan klien. Jadi Anda itu here and now, mindfulness, sadar kalau sedang kuliah, ngikutin kuliah. Kalau sedang cakap-cakap dengan kerabat ya cakap-cakap, jangan pikirannya di tempat lain. Itu berarti Anda tidak mindfulness ya. Kalau mindfulness itu apa yang Anda lakukan, apa kerjakan itu Anda sadar gitu ya. Jangan disambi-sambi dengan melakukan tindakan yang lain. Itu berarti Anda tidak mindfulness, tidak hadir, tidak here and now gitu ya. Tidak di sini dan saat ini gitu ya. Kemudian kalau dengan pendekatan Islami itu Anda itu mengisi keseharian Anda itu dengan banyak membaca doa-doa, zikir, murotal, mendengarkan Al-Quran, berwudu dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya cyber loving ini ya.